Halo, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan energi cinta asmara dari Katanya Tarot Indonesia untuk kalian di bulan Agustus 2021. Pembacaannya akan terbagi dua seperti biasa, adalah single duluan terus couple, ya. Tapi aku mau ingatkan, sebelum kalian lanjut ke dalam pembacaan kalian, kalian harus selalu ingat bahwa readingan ini adalah readingan yang umum dan general, bukan private reading, bukan personal reading. Jadi kalau memang tidak sesuai sama kalian, tidak nyambung sama kalian, tidak resonate sama kalian, ini bukanlah readingan untuk kamu. Jangan kamu paksakan, ya, karena tidak akan resonate untuk semua orang. Ya, selalu diingat itu. Termasuk kalau kamu tidak cocok sama cara aku menyampaikan. Karena aku orangnya suka ngomong. Kadang-kadang panjang ngomongnya. Jadi kalau kamu tidak suka sama orang yang ngomongnya panjang, mendingan di skip aja, silakan move on, ya. Dan kalau misalnya pembacaannya menyangkut orang lain, ini bisa terbolak-balik energinya. Oke, terima kasih untuk kalian semua yang sudah mensupport dan mendukung channel ini. Terima kasih, salam sehat semuanya, dan aku harapkan yang terbaik untuk kalian. Sampai ketemu di readingan kalian masing-masing. Oke, Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus, semua kalian yang aku identifikasikan sebagai Aquarius. Kita akan mulai dari yang single dulu, nanti kita lanjut ke yang couple-nya. Oke? Ini adalah untuk Aquarius single. King of Swords. Kamu lagi berusaha berpikir, ya, berusaha mencari strategi, berusaha mengatur planning. Tapi kamu lagi berusaha supaya pikiran-pikiran kamu itu tidak terpengaruh dari hal-hal yang kamu dengar, informasi-informasi yang kamu dapatkan, bahkan hal-hal yang mungkin kamu ketahui atau kamu ketemui gitu ya. Kamu lagi berusaha untuk membersihkan pikiran kamu. Tapi di sini juga bisa jadi ada, ini bisa kamu ataupun orang yang ingin berkomunikasi. Oke, kita lihat di dalam masa sebelumnya. Queen of Swords dalam keadaan terbalik. Kalau yang aku lihat di sini, mungkin buat beberapa dari kamu masih iya dan tidak, masih back and forth dengan apa yang kamu sudah putuskan. Kadang kamu yakin dengan keputusan kamu, kadang kamu nggak yakin, kadang kamu jadi banyak bimbang. Buat beberapa dari kamu merasa ada seseorang yang mungkin sempat mempunyai hubungan sama kamu yang tidak mengatakan satu hal yang benar ataupun jujur sama kamu, ya. Buat beberapa dari kamu mungkin merasa bahwa kamu rasanya menggantung gitu loh. Rasanya ada sesuatu yang perlu kita benar-benar putusin, tetapi belum. Atau memang orang itu tidak mau aja memutuskan. Buat beberapa dari kamu ada orang yang tidak mau. Nah, di sini ada orang yang mau berkomunikasi, yang di sini sudah menutup komunikasi itu. Gitu ya. Kita lihat lagi satu lainnya. Ini masih dalam energi yang sudah lampau. Four of Pentacles dalam keadaan terbalik, Strength card, dan Three of Cups. Buat beberapa dari kamu mungkin kamu sempat punya hubungan sama seseorang di mana orang itu mungkin banyak bohong sama kamu, ataupun mungkin orang ini sedikit-sedikit kabur, sedikit-sedikit ngeblok komunikasi, sedikit-sedikit ngambek dan lain sebagainya. Ataupun mungkin dikarenakan ketidakjujurannya dia, karena mungkin ada pihak lain di dalam masa lalu kamu mungkin jadi nggak bisa mengontrol situasi, nggak bisa mengontrol hubungan ini akhirnya jadi berantakan, ataupun kamu tidak bisa mengontrol diri kamu sehingga kamu
melakukan atau mengatakan sesuatu yang membuat orang ini akhirnya kayak stop untuk berhubungan ataupun stop untuk ngomong sama kamu karena dia nggak punya dia ngerasa kayak dia nggak punya kesempatan untuk bisa menjelaskan situasi dan kondisinya. Ketidakdapatan mengontrol atau mengendalikan emosi diri gitu ya. Tetapi kalau yang aku lihat juga karena mungkin sudah ada ada pihak lain dan ini membuat kamu tuh udah kehilangan kepercayaan, kamu udah nggak bisa sabar lagi, kamu udah nggak bisa lagi apa ya, nggak bisa lagi bertahan terus-menerus di sini karena sudah sangat jengah gitu kalau aku lihat. Cuman apakah ini sudah diselesaikan dengan proper? Karena aku rasanya kayak mungkin ada satu pihak yang menganggap, oh ya sudahlah, itu udah selesai, udah. Karena ada pihak yang masih belum merasa bahwa itu sudah selesai. Six of Pentacles. Kamu pengen situasi ini adil, bukan hanya untuk satu pihak tetapi untuk semua pihak. Situasi ini adil. Dan mungkin di sini buat beberapa dari kamu seperti membutuhkan penjelasan untuk orang itu meng-clear up situasinya seperti apa. Dan kamu membutuhkan itu. Ataupun orang ini membutuhkan itu dari kamu, ya. Nine of Cups, Nine of Pentacles, The Lover card. Tapi buat beberapa dari kamu mungkin akan ada satu usaha untuk memperbaiki situasi yang udah sempat berantakan di sebelumnya dan berusaha untuk diperbaiki ataupun dibangun kembali gitu ya. Dan mungkin di saat ini kamu ngerasa bahwa oh ya akhirnya apa yang gue pengenin itu bisa sesuai dengan keinginan gue. Dan mungkin kamu merasa dia mungkin masih punya perasaan, mungkin masih punya satu perhatian gitu ya kepada kamu. Itu yang kamu harapkan. Tapi kalau aku lihat dengan ada Nine of Cup, ada kemungkinan sebagian dari kamu merasa bahwa saat dia memberikan sesuatu, saat dia memberikan mungkin terlihatnya, terasanya memberikan menunjukkan dia masih punya satu rasa gitu ya. Kamu merasa sejenak merasa seperti itu adalah keinginan yang jadi kenyataan gitu loh. Cuman kalau aku lihat di sini, karena di sini tuh ada Three of Cup ya. Buat aku, sepanjang aku melakukan reading ini, apalagi di sini tuh ada option dan kamu nggak pengen jadi option. Di sini juga seperti orang membagi gitu loh, seperti orang membagi. Jadi bisa jadi ini orang kamu tahu dia membagi perasaan gitu loh. Dan mungkin kamu bisa nggak ya gue seperti itu, bisa nggak ya gue berkompromi untuk tetap bersama dengan orang itu, tetap ada orang itu dalam kehidupan gue, tapi gue harus berbagi sama dia. Bisa nggak ya gue seperti itu? Cuman kayaknya enggak. Kalau aku lihat di sini enggak. Kamunya nggak mau. Kamunya nggak mau. Ya udahlah. Dia udah menghadirkan si pihak ini gitu ya. Nggak bisa gue. Tadinya mungkin kamu sempat menyangka kamu saking cintanya, saking sayangnya gitu ya, saking tidak maunya,
kehilangan orang ini atau masih belum terima, nah itu tuh perasaan itu tuh belum jelas kalau yang aku lihat gitu loh di kamu. Tapi waktu kamu mungkin berpikir lagi dengan lebih dewasa, dengan lebih tenang kalau yang aku lihat, karena kamu di sini, kamu udah mulai lebih tenang perasaan kamu dan kamu mulai enggak ya, gue nggak pengen orang yang bersama gue itu membagi hatinya. Gue nggak pengen berbagi rasa sama orang lain dan nggak ada pilihan lain. Gue harus ngelepasin komitmen gue, ikatan gue dengan orang ini. Buat beberapa dari kamu mungkin ini bukan membagi rasa dengan orang ketiga, tetapi pembagian apa ya, posisi kamu dengan dia itu tidak balance dan kamu pengen balance itu, dan kamu mungkin ngelihat iya ya, selama ini yang gua udah jalanin, apa yang kita udah jalanin, apa yang kita udah usahakan, iya dipaksain juga tetap akan membuat ketidaknyamanan buat semuanya, apalagi gue gitu. Justice card, ya kan? Dari tadi omongannya soal keadilan, balance, keseimbangan, kejujuran. Kamu pengen pengen apa ya? Pengen keadilan gitu loh. Pengen 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 menuntut ini. Pengen diperlakukan secara adil, pengen eh, diberikan keadilan. Buat beberapa dari kamu yang mungkin sudah berhubungan sampai ke dalam tahap pernikahan. Aku lihat di sini hubungan kamu akhirnya mungkin nggak bisa lagi dipertahankan, ya. Tetapi ini lagi proses di mana kamu pengen sama-sama enak, sama-sama untung. Dan mungkin sebelumnya sulit untuk mendapatkan hal tersebut. Karena mungkin ada seseorang yang bikin salah, dan ini menjadi senjata buat pihak yang satunya lagi, sehingga mungkin perpisahan itu menyebabkan adanya ketimpangan gitu loh. Buat beberapa dari kamu mungkin untuk sampai ke masalah oke, tank kita selesai, tank kita pisah, gua terima, itu butuh proses, butuh waktu untuk sampai ke situ. Oke, Chariot. Seven of Wands, The Magician. Good. Di kedepannya kalau aku lihat ya, kamu akan mendapatkan keadilan. Kamu akan mendapatkan keseimbangan kamu karena kamu benar-benar membersihkan pikiran-pikiran kamu, nggak membiarkan diri kamu berkubang dalam perasaan kamu yang membuat kamu terpuruk, yang membuat kamu stuck terlalu lama. I need to make a move. Gua harus mengambil langkah, gua harus mengambil satu sikap dan tindakan, baik dia mau bekerja sama gue ataupun dia tidak, baik dia mau ngomong sama gue ataupun dia tidak, gue harus mengambil keputusan dan mengambil tindakan untuk membawa diri gue keluar dan maju dan berkembang. Gue harus membela diri gue sendiri karena tidak ada yang bisa membela diri kamu, tidak ada yang bisa memperjuangkan diri kamu sebaik kamu, ya. Jangan membiarkan orang lain terus-menerus memojokkan kamu, mungkin menuduh kamu dengan sesuatu yang tidak kamu lakukan gitu ya. Karena kalau yang aku lihat di sini, mungkin kamu juga ada di dalam satu situasi dan kondisi di mana kamu merasa orang-orang itu mempersalahkan kamu gitu loh. Yang tahu sesungguhnya adalah kamu sendiri gitu ya. Apalagi kalau ini dilakukan oleh diri kita sendiri.
Karena ketidakmampuan orang lain mencintai dan mengasihi dan menghargai kita, jangan jadikan itu sebagai hal yang kita juga ikut turut di situ. Maksudnya adalah jangan karena karena orang nggak capable untuk menghargai kita dan mencintai kita, kita juga jadi ikut menghakimi dan menjudge diri kita dengan hal-hal yang menurut kita adalah kekurangan ataupun kesalahan kita. The main point di sini kalau aku lihat adalah maju ke depan. Kalau ada kesalahan, perbaiki dan jadikan hal-hal yang merupakan kesalahan kamu di masa lalu ataupun masalah-masalah di masa yang sebelumnya untuk meng-create masa depan yang lebih bagus, hubungan yang lebih bagus, menemukan orang yang lebih baik gitu ya. Jadi move on, maju. Kalaupun ini adalah kamu yang membuat salah, iya, berdamai dengan diri kamu, berdamai dengan masa lalu. Kalaupun ada orang yang berbuat salah ke kamu, berdamai dengan masa lalu. Mau atau tidak dia meminta maaf sama kamu. Yang terutama adalah pengampunan itu kamu berikan kepada diri kamu sendiri. Gitu ya. Kepada pengampunan itu kamu butuhkan untuk ketenangan jiwa kamu. Karena kalau kamu masih menyantol atau berpegang kepada hal-hal yang membuat kamu marah, dendam, dan lain sebagainya, itu membuat kamu nempel terus sama energinya dia. Sulit untuk bisa move on. Selalu nempel gitu loh. Itu yang bikin orang sering stuck. Karena dia ngerasa marah, dia ngerasa gua udah move on, tapi dia masih punya simpen rasa-rasa itu. Sehingga apa? Kemanapun dia pergi, selama dia nggak ngelepasin itu dengan pengampunan, dia akan stuck di situ. Gitu. Buat beberapa dari kamu ada di karmic situation, ya, di karmic relationship. So move on. Karena ini adalah satu pelajaran yang yang memang harus kamu lalui, dan ini banyak memberikan kamu pelajaran yang aku ngelihat di sini. Karena hal-hal ini kamu jadi banyak lebih mengerti dan lebih tahu. Buat beberapa dari kamu, bahkan hal ini tuh membawa inspirasi di mana kamu ke depannya bisa menciptakan, meng-create sesuatu, ataupun tahu sebenarnya apa yang kamu inginkan dan butuhkan berkenaan dengan masalah love and relationship. Oke? Ini adalah untuk kalian Aquarius yang single. Kita lanjut ke yang couple-nya. Aquarius yang berpasangan, ini adalah readingan untuk kamu, energi cinta asmara Agustus 2021. Oh, langsung keluar Seven of Swords. Seven of Swords dengan Chariot dalam keadaan terbalik. Kalau yang aku lihat di sini, kamu mungkin melihat hubungan kamu dengan seseorang ini tidak kemana-mana. Masalahnya sama. Mungkin juga salah satu orang dalam hubungan ini kerap kali melakukan kesalahan yang sama. Dan membuat hubungan ini berputar di situ-situ aja. Sampai seseorang berani memutuskan rantai itu. Sehingga nggak balik lagi. Pernah nggak ngerasain yang namanya kamu jalan berputar-putar dia di arah itu aja gitu loh, muter-muter aja tapi nggak keluar-keluar, nggak kemana-mana. Ini yang aku lihat seperti itu. Jadi stuck. Terlihatnya seperti berjalan, terlihatnya seperti maju karena ada pergerakan, tetapi di situ-situ aja. Nanti bikin salah, minta maaf, baikan, jalan lagi. Bikin salah, minta maaf, baikan, jalan lagi. Atau enggak, bikin salah, berantem, mau pisah, baikan, jalan lagi,
Ya gitu lagi, gitu loh. Six of Cup ya kan? Kembali lagi. Mungkin juga buat beberapa dari kamu, hubungan yang kamu sedang jalani ini adalah hubungan yang udah pernah punya story di masa lalunya dan kayak putus nyambung gitu buat beberapa dari kamu. Atau ini adalah orang yang dealing dengan kamu, punya masa lalu, punya cerita masa lalu gitu ya. Cuman kalau yang aku lihat di sini, kamu merasa gue tuh udah sehati, sepenanggungan gitu loh sama orang ini. Dan mungkin itu kali ya yang bikin gue tuh nggak bisa kemana-mana. Walaupun dia udah nyakitin gue, walaupun dia udah bikin gue kecewa, walaupun dia udah bikin gue udah hancur lebur perasaan gue, tapi gue tuh nggak bisa move on. Gue nggak bisa pergi, gue nggak bisa ninggalin dia, gue nggak bisa ngelepasin dia, ataupun bahkan gue yang pergi ninggalin dia tuh gue nggak bisa. Selalu arah gue menuju ke dia. Dan mungkin buat beberapa dari kamu nganggap dia tuh temen gue, dia tahu segala sesuatunya tentang gue gitu loh. Dan mungkin di saat kamu nginget masa lalu kamu sama dia, memori-memori kamu sama dia, ya kamu nggak pengen mikirin lagi apa yang udah terjadi di masa-masa sebelumnya. Kamu berusaha maafin, kamu berusaha nerima, kamu berusaha mengerti, belajar untuk mengerti, untuk bisa memaafkan itu karena gue udah nggak mau lagi pusing, gue udah nggak mau stres, gue udah nggak mau mikirin itu karena itu hanya membebani gue. Dan kamu berusaha memberikan kasih sayang kamu ke mereka, berusaha walaupun kamu udah disakitin, kamu berusaha untuk memberikan kasih sayang, perhatian kamu, segala yang mereka butuhkan gitu loh. Buat beberapa dari kamu mungkin kamu ngerasa mereka mungkin ada satu masalah yang menyebabkan mereka seperti itu. Mungkin buat beberapa, mungkin mereka ada trauma-trauma atau ada hal yang mempengaruhi tingkah laku mereka sampai mereka terus-menerus melakukan hal ini. Dan mungkin buat beberapa dari kamu berpikir bahwa atau merasa mereka itu tanggung jawab kamu dan kamu yang harus menurture mereka, kamu yang harus mengobati mereka, kamu yang harus bertanggung jawab akan apa ya, akan perbaikan di dalam kehidupan mereka buat beberapa dari kamu. Tapi ingat kalau itu adalah kamu. Setiap orang itu punya tanggung jawab masing-masing. Karena kadang-kadang ada orang yang terus-menerus memberikan maaf, 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 tapi terus bertanya, aduh kenapa sih hidup ini begini banget sama gue, kenapa sih Tuhan kamu sangat tidak adil sama aku diperlakukan seperti ini terus sama pasangan aku, kenapa sih aku nggak pernah menemukan penyelesaian ataupun solusi ataupun jalan keluar, kenapa sih dia tidak pernah berubah. Orang tidak pernah bisa kamu rubah kecuali dia mau berubah sendiri. Kamu tidak akan bisa mengendalikan, mengontrol orang lain. Yang kamu bisa kontrol adalah respon dan reaksi kamu. Yang kamu bisa kontrol adalah diri kamu sendiri. King of Swords. Dan kadang-kadang di saat orang yang terus-menerus udah, misalnya ya perumpamaannya, kayak ditarik dari masalah, dia lari lagi ke masalah itu. Ditarik dari masalah, dia lari lagi ke masalah itu. Dan menanyakan kenapa hubungan ini seperti ini terus, kenapa hidup ini seperti ini terus, kenapa mereka kok melakukan ini terus terhadap kamu. Selalu ingat bahwa, dan ini kadang-kadang disangkal sama orang gitu ya, tidak ada orang yang bisa melakukan apapun terhadap kamu kalau tidak kamu biarkan.
King of Swords dalam keadaan terbalik, King of Pentacles dalam keadaan tegak. Ini kalau aku lihat ada tahap di mana mungkin kamu sama dia membutuhkan waktu dan ruang di mana kamu merasa kita mikir dulu yuk, karena pada saat ini gue tuh susah untuk berpikir karena gue bener-bener pengen ngerasain perasaan gue sama lo dan perasaan gue di hubungan ini tuh seperti apa sih? Apakah ini sama dengan idealisme yang ada di dalam kepala gue? Apakah ini hanyalah satu gambaran uh, yang gue berusaha terapkan dan gue berusaha implementasikan di dalam hubungan kita atau dalam orang yang bersama dengan gue, ataukah emang gue benar-benar merasakan itu? Cuman kalau aku lihat sebenarnya kalau kamu bisa tegas, ini bisa diusahakan, tapi harus dengan tegas. Butuh waktu, butuh perjuangan dan pengorbanan, tapi aku lihat ada chance ke situ, tetapi kamunya harus bisa tegas, kamu harus bisa punya suara, kamu harus bisa uh, apa ya uh, lihai gitu loh ngadepin orang ini. Tapi sebenarnya bisa karena apa, kalau yang aku lihat mereka perasaannya ke kamu itu ada gitu loh. Ke kamu itu kamu itu ada di dalam ininya, energinya mereka, dan dia walaupun dia melakukan itu, dia selalu juga kembali lagi ke kamu. Jadi ada satu hal yang selalu kayak gravitasi gitu loh, menarik kalian berdua itu untuk kembali satu sama lain. Cuman ya harus jujur dan harus berani ngomong. Memang tidak mudah, tapi kalau aku lihat kalau memang mau diusahakan bisa. Cuman harus sabar. Seven of One, ya nggak bisa kalau kamu terus menerus berkompromi. Kamu akan terus, ya dianya nggak akan belajar, dianya nggak akan sadar dengan apa yang dia perbuat, dengan apa yang dia lakukan ke kamu. Kamu harus punya percaya diri. Kamu harus take the lead. Kalau aku lihat di sini, kamu harus bisa juga pegang kontrol, karena di sini aku lihat di sini kamu ngerasa nggak punya kontrol, nggak bisa mengendalikan gitu loh. Kamu mungkin memberikan kendali itu semuanya ke mereka gitu loh. Jadi akhirnya ya kemana? Mau kemana ini hubungan? Ataupun ini adalah kamu sama dia arahnya berbeda. Nah di sini harus disatukan gitu. Mungkin buat beberapa dari kamu punya perbedaan dengan orang yang sedang dealing sama kamu. Mungkin beda budaya, mungkin beda agama, mungkin beda suku, dan lain sebagainya. Atau perbedaan lainnya, umur juga bisa gitu ya, latar belakang juga bisa, yang membuat mungkin sulit, tapi kamu nggak bisa ngelepasin orang itu karena kamu merasa ada sesuatu yang spesial dalam hubungan kamu. Bisa cari strategi nih di sini, ada cara, tapi harus sabar. Nah di sini kalau yang aku lihat ya, kamu ngerasa um, ya kamu nggak punya kuasa, ataupun kamu nggak punya power atau kekuatan di dalam hubungan ini. Buat beberapa dari kamu merasa kurang percaya diri, ataupun kamu punya insecurities yang membuat kamu mungkin jadi sering banyak berkompromi.
Page of Wands. Tapi apakah itu bisa terus-menerus kamu lakukan? Karena lama-lama akan jatuh juga. Lama-lama kamu bisa kehilangan tenaga. Kamu menantikan satu hal baik ataupun satu kabar baik dalam hubungan ini ataupun dari orang itu. Mungkin buat beberapa dari kamu sedang memberi waktu satu sama lain ataupun dia sedang butuh waktu ataupun kamu sedang butuh waktu. Tapi kamu lagi menunggu kabar, menunggu berita. Five of Swords, lagi pusing. Ada konflik. Gue harus bertahan atau gue harus tinggalin? Gue harus ngelakuin apa ya? Dan kalau kamu ngelihat ini, si burung gagak ini lagi ngomong-ngomong, ya makin lama kamu biarin segala hal yang dari luar-luar mempengaruhi pikiran kamu, semakin kamu jelimet dengan pikiran kamu sendiri. Makanya kamu harus benar-benar selektif dalam memilih yang mana yang benar, yang mana yang enggak. Kalau misalnya dengan tidak adanya komunikasi yang benar ataupun yang lancar, ataupun mungkin salah satu sedang tidak mau komunikasi, sedang lagi unoccupied gitu ya, ya ini akan membuat konflik ini makin tambah jelimet. Komunikasi itu penting karena apa? Karena membuat hal yang simple, karena membuat hal yang rumit menjadi simple, dan bisa membuat hal yang simple menjadi rumit. Bener nggak tadi tuh? Tapi mungkin dikarenakan setiap kali kalian ngomong akhirnya berantem, akhirnya salah satu udahlah capek gue untuk ngomong mulu kayak begini, ujung-ujungnya ribut terus. Tapi apa, nggak bisa ngelepasin. Kalau yang aku lihat sih dari ceritanya, harus ada yang mau sabar. The Sun card, ya, konflik ini pikiran-pikiran kamu, segala sesuatu yang jadi beban-beban di dalam kepala kamu sampai kamu aduh nggak kuat lagi buat tegak kalau nggak dipegangin, itu hanya membuat kamu sedih. Three of Cups, buat beberapa dari kamu, oke, buat beberapa dari kamu mungkin di sebelumnya ada orang yang melukai hubungan ini mungkin spesifik ya. Buat beberapa dari kamu ada orang yang sempat melukai hubungan ini dengan menghadirkan pihak lain. Dan mereka mungkin merasa, ya udahlah, yang penting lo gak kemana-mana, lo udahin hubungan lo dengan mereka. Ataupun masalah ini digantungkan begitu saja buat beberapa dari kamu. Tapi gak bisa dipungkiri kalau begini ceritanya, hal ini terus-menerus menjadi pengganggu di dalam kepalanya orang yang dikhianatin ini. Dia misalnya nggak ngomong, wah jangan-jangan dia lagi sama orang lain. Dia nggak bisa dihubungin, dia lagi ngapain sama orang itu. Dia mungkin lagi bengong, itu juga karena apa? Udah mulai timbul ketidaknyamanan di dalam dirinya dia sebenarnya di dalam hubungan ini karena ada praduga, prasangka. Jadi walaupun orang itu misalnya berubah, itu akan tetap jadi kayak duri gitu loh di dalam si hubungan ini, kecuali dua-duanya mau mengambil duri itu. Ace of Wands, Eight of Pentacles, Eight of Wands. Iya, ada orang yang tidak mau bicara. Mungkin memblok komunikasi ya. Karena mungkin dia juga terus sampai akhirnya dia udah nggak kuat nahan itu, dan ya udah deh, apa yang menurut lo bener aja deh. Dia mungkin orangnya apa ya, kurang bisa menguasai keinginan dan kebutuhannya dia.
Dia pokoknya apa yang membuat gue terbakar itulah yang gue ikutin, dimana mungkin buat beberapa orang kemana nafsunya pergi di situ dia pergi gitu ya, tanpa berpikir panjang. Karena kalau ini ada Ace of One, jadi dia tuh mungkin buat beberapa dari kamu ya, ya dia itu punya satu kebutuhan di situ dan punya hal yang membuat dia tuh kayak itu, hal yang berhubungan dengan nafsu itu buat mereka itu bisa membuat mereka lupa segalanya dan melakukan hal-hal yang mungkin bisa dibilang bodoh, bisa dibilang tidak bertanggung jawab, tidak berpikir panjang, dan lain sebagainya. Cuman kalau yang aku lihat di sini, ada satu orang yang tidak terima karena dia merasa bahwa dirinya dipanis, dihukum terlalu berlebihan dikarenakan kesalahan yang dia perbuat. Dia jadi capek dan dia nggak mau lagi berusaha. Cuman aku lihat di sini, orang yang berhubungan dengan kamu, mungkin orang yang nggak bisa fokus. Orang yang nggak bisa konsentrasi hanya dengan satu hal ataupun satu orang. Buat sebagian dari kamu, ya. Tapi kalau aku lihat, mungkin buat beberapa lagi yang lainnya, orang ini lagi nggak mau ngomong. Cuman kalau yang aku lihat sih, menghadapi mereka itu butuh kesabaran yang panjang, tetapi bukan berarti kamunya harus berkompromi terus, kamu harus menjatuhkan standar kamu harus berkompromi terus gitu ya. Kamu harus bisa tegas, juga punya waktu, kamu juga tahu di mana harus menempatkan posisi kamu dan apa yang kamu mau. Karena kalau kamu tidak tahu apa yang kamu mau, terlebih lagi itu bila menyangkut diri kamu sendiri, kamu akan diperlakukan seperti ini. Karena orang lain akan memikirkan juga dirinya sendiri. Dan kalau kamu tidak tegas dalam menunjukkan gua ini juga mau dihargai, dihormati, diperlakukan dengan baik, merekanya tidak akan memberikan itu kepada kamu. Dan akhirnya kamu terus yang mengikuti mereka, keinginan mereka, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan. Kamunya akan akan jadi kuda yang dikendalikan ini terus gitu. Dan akan selalu terus jadi seperti itu. Oke? Kalau tidak tegas dan tidak mau bersuara untuk dirimu sendiri, dan tegas itu bukan cuman ke orang lain tetapi juga ke diri kamu. Harus benar-benar juga kamu bisa tegas kepada diri kamu. Apakah perbuatan ini masih bisa gue tolerir atau tidak? Ataukah ini sudah melewati batas gue? Makanya itu kita butuh boundaries. Dimana kita punya line. Orang itu bisa bisa melangkah ataupun bisa jalan-jalan di mana. Tapi kalau ada orang melakukan udah lebih dari batas yang gue kasih, gue harus bertindak. Banyak orang tidak punya boundaries ini. Gitu. Oke, mari kita lihat ya. Energi yang kencang-kencang tapi mereka tidak harus jadi zodiak itu. Oke. Aku lihat di sini ada Cancer, Taurus, Aries, Sagittarius, Leo, Sagittarius, Leo, Aries, ya udah. Aku lihat itu sih. Tadi ya, Capricorn, Taurus, Virgo. Oke.
Ini adalah readingan untuk kalian, Aquarius. Terima kasih sudah nonton videonya. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.